Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Ella Sastia. Di channel aku hari ini untuk episode kisah mistis, aku mau bahas mengenai sebuah pulau. Pulau ini tidak berasal dari negara Indonesia, tapi berasal dari benua Eropa. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai cerita kisah mistis dari sebuah pulau yang berada di negara Italia. Pulau ini adalah pulau yang tidak berpenghuni, teman-teman. Italia adalah salah satu negara maju di benua Eropa yang dikenal lewat prestasi mereka dari klub sepak bola, dan negara mereka menjadi pusat politik, menjadi keagamaan di negara barat. Sudah jauh lebih canggih dan modern. Rasanya mereka pasti tidak mempercayai kisah-kisah mistis dan mitos-mitos dari kisah-kisah dulu. Tapi sebenarnya masyarakat di Eropa percaya bahwasanya salah satu pulau di negara mereka yaitu Pulau Povegli. Kalau kalian, menurut teman-teman, ejaan aku salah, kalian bisa banget tuh koreksi di kolom komentar. Pulau Povegli ini merupakan pulau mistis yang benar-benar menyeramkan, dan untuk bisa ke sana teman-teman harus mendapatkan izin dari pihak pemerintah. Kalau kalian penasaran gimana kisah mistis yang ada di Pulau Povegli ini, kalian tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, aku ada foto ini fotonya bagus. Kalau dilihat dari fotonya, ini pulau cantik banget ya teman-teman. Ini ada seperti biasa, bisa untuk jemur, buat berenang segala macam ya. Tapi teman-teman, kalau kita lihat dari dalamnya, ini pulau serem banget, sumpah. Ini kalian gak bisa jadiin pulau ini sebagai destinasi wisata kalian. Dan langsung aja aku mulai videonya. Semoga kalian enjoy untuk tonton video aku sampai akhir. Yang pertama yang menjadikan Pulau Poveglia ini menjadi pulau yang menyeramkan karena dulunya pada tahun 1576 negara Italia pernah diserang wabah penyakit, yaitu namanya penyakit pes, yang saat itu belum ada obatnya pada masa itu. Penyakit tersebut juga diberi julukan sebagai Black Death atau kematian hitam. Aku akan jelasin nanti. Para warga Italia begitu panik dengan wabah penyakit yang merenggut ribuan nyawa tersebut. Akhirnya mereka pun membawa mayat-mayat menuju Pulau Poveglia agar yang belum terjangkit tidak terjangkit, teman-teman. Pulau kecil yang terletak di antara Venezia dan Lido di Lagon Venezia. Ada yang Venezia. Di sana mayat-mayat yang udah dibawa di Pulau Poveglia itu ada yang dibakar, terus ada yang dibuat lubang pemakaman tapi tidak ditutup secara bagus gitu, secara layak gitu teman-teman. Dan mereka membuang mayatnya itu begitu aja. Dan ini aku ada beberapa gambar yang berhasil aku cari, bahkan keterangan dari para nelayan pada masa itu ya, di pulau itu sering ditemukan tengkorak. Terus dulunya itu beberapa tahun setelah itu tuh, ketika nelayan memancing di daerah pulau itu, mereka bukannya dapat ikan tapi mereka dapat mayat. Yang kedua, hukum yang mewajibkan membuang penderita pes ke Pulau Poveglia. Hukum di Italia mengenai penyakit pes dan pes mulai dijalankan. Yang mengerikan adalah mereka tak peduli baik bayi atau anak-anak dan orang-orang yang udah lanjut usia. Jadi kalau mereka ini terjangkit penyakit pes, maka mereka akan diisolasi atau dibuang ke Pulau Poveglia hingga mereka mati.
Jika diindikasi dan memiliki menderita penyakit pes, maka akan segera diasingkan seperti yang aku bilang tadi. Ada sekitar 160.000 orang yang akhirnya tewas di Pulau Poveglia ini. Karena kejadian kelam tersebut, banyak nelayan yang menolak mencari ikan di sekitar pulau tersebut karena mereka kerap mendapatkan mayat dan melihat pemandangan-pemandangan yang nggak enak. Aku akan jelasin mengenai penyakit pes dulu ya teman-teman. Pes atau sampar merupakan penyakit yang diakibatkan karena infeksi bakteri Yersinia pestis. Pes lebih dikenal dengan kematian hitam atau Black Death. Dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tak segera ditangani oleh ahli medis. Penyebab pes sendiri yang seperti aku bilang di awal, dia disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan melalui kutu yang biasanya hinggap di hewan-hewan pengerat seperti tikus, kelinci, dan tupai. Manusia dapat mengidap penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut maupun ditularkan langsung melalui droplet dari pengidap lain yang mengidap penyakit pes tipe pneumonia. Dan gejalanya itu dibagi 3. Pokoknya kalau kamu merasakan penyakit flu 2-6 hari, kemudian kamu ditandai dengan yang jenis gejala pertama yaitu pneumonic plague. Gejala ini yang kamu rasakan adalah kamu akan batuk, dimana batuk kamu tuh mengeluarkan dahak, air liur, sakit pada dada, sesak napas, dan tubuh terasa lemas banget gitu. Itu adalah salah satu bukti bahwa bakteri itu sudah menginfeksi tubuh kamu dan sebentar lagi itu akan menyebabkan kematian dan shock. Yang kedua, septicemic plague. Gejala septicemic ini berupa demam, lemas, gemetar, mual, muntah, sakit di sekitar perut, diare hingga terjadinya pendarahan dari mulut, hidung, dan anus. Gejala lainnya berupa warna kulit yang menghitam akibat tidak berfungsi jaringannya kulit. Nih, teman-teman. Jadi, tubuh kamu tuh makin lama makin menghitam karena jaringan yang berfungsi untuk mengolah kulit kamu itu nggak berfungsi lagi. Jadi makin lama tubuh kamu menghitam. Itu dimulai dari di sini sama jari-jari kaki, dan apabila kamu terkena karena gigitan, maka bekas gigitan itu akan menghitam. Yang ketiga, bubonic plague. Bubonic plague mempunyai gejala yang muncul 1 minggu setelah pengidap digigit oleh kutu yang terkena infeksi. Gejala ini berupa pembengkakan di leher, ketiak, pangkal paha, dan di area sekitar gigitan. Itulah teman-teman penjelasan untuk seputar penyakit pes yang menjadi awal daripada Pulau Poveglia ini dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat dan tempat isolasi bagi para penderita penyakit pes. Yang ketiga, di Pulau Poveglia ini sempat dibangun rumah sakit jiwa yang mengerikan. Pada tahun 1922, rumah sakit jiwa dibangun di pulau tersebut. Konon, pengelola rumah sakit adalah seorang dokter gila yang jahat. Dokter tersebut menggunakan pasiennya untuk bereksperimen. Diduga dokter tersebut menggunakan peralatan manual untuk melakukan percobaannya tersebut, seperti bor dan palu. Gila. Namun tak ada seorang pun yang percaya. Jadi di pulau itu dahulunya tahun 1922 sempat dibangun rumah sakit jiwa, di mana dokternya ini agak stres atau gimana ya.
karena pasiennya itu dijadikannya sebagai bahan percobaan atau eksperimen dia. Dan dia melakukan itu semua tuh benar-benar nggak sesuai dengan kinerja dokter. Jadi memang benar-benar manual dan menganggap pasien itu bukan manusia. Jadi beberapa pasien ini mencoba untuk kabur dari rumah sakit, walaupun sebenarnya sangat sulit. Hal itu dikarenakan dokter ini agak ketat sih, dia buat sistem keamanan di rumah sakit itu dia buat ketat. Mungkin tujuannya itu tadi ya, dia takut aksi dan kelakuan dia ini diketahui sama orang banyak. Dan beberapa dari pasien yang berhasil kabur dari rumah sakit tersebut mencoba menceritakan kepada orang-orang di sekitar masyarakat dan keluar dari pulau tersebut, menceritakan bahwasanya rumah sakit ini nggak benar. Jadi seluruh pasien di sana itu mati karena diperlakukan secara tidak manusiawi, kayak organ tubuhnya diambil untuk sebuah eksperimen dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh pasien yang berhasil kabur ini tidak didengarkan dan tidak digubris oleh masyarakat karena mereka gila. Jadi mereka pikir ini pasien gila, ngapain dipercaya gitu ya kan. Jadi omongan mereka itu gak digubris seperti yang aku bilang, sampai akhirnya rumah sakit itu terus memakan korban. Namun berjalannya waktu akhirnya dokter tersebut meninggal. Aku belum dapat tahun berapa pastinya dokter dari pemilik rumah sakit jiwa yang ada di Pulau Poveglia ini meninggal. Cuman ada dua option dari dia meninggal. Yang pertama, dia meninggal karena bunuh diri akibat frustasi dari setiap proyek uji cobanya, eksperimen dia yang selalu gagal. Namun ada yang bilang itu adalah ulah dari para pasiennya yang merasa sudah geram dengannya sehingga melempar dokter tersebut dari menara lonceng. Tapi memang dia bunuh dirinya itu dari atas dan terjun ke bawah sehingga tubuhnya udah nggak utuh. Konon kisah menyeramkan kerap menghantui Pulau Poveglia itu. Mungkin karena pulau ini dulunya adalah tempat pembuangan mayat dari orang-orang yang sakit penyakit pes, baik dia diisolasi atau jasadnya yang sudah dibuang di pulau tersebut. Karena seperti aku bilang tadi di awal, ada sekitar 160.000 orang yang dinyatakan tewas di Pulau Poveglia ini akibat penyakit pes. Konon banyak orang yang mengalami pengalaman gaib dan menyeramkan ketika berkunjung ke tempat tersebut. Katanya dulu sempat ada beberapa orang yang dikirim untuk tinggal di sana, namun keesokan harinya orang tersebut kembali lagi dan saat ditanya kenapa alasan dia kembali, dia mengatakan bahwa ia tidak berani untuk tinggal di pulau tersebut. Terlalu banyak kisah mistis, mulai dari suara orang yang menjerit di tengah malam yang tidak tahu dari mana sumber suaranya, orang yang merintih kesakitan dan teriakan, dan pokoknya di malam hari pulau tersebut tuh kelihatan bising. Saat ini Poveglia hanya dijadikan tempat untuk beternak dan tidak pernah lagi dijadikan sebagai tempat tinggal, tapi itu cuma untuk beberapa orang. Tapi yang sumber aku baca sih sekarang itu udah nggak ada orang yang tinggal di sana, teman-teman. Itu lebih kayak cuman ada beberapa acara TV mungkin atau vlogger-vlogger yang mau uji nyali ke sana. Makin dikenal karena image-nya sebagai pulau arwah yang penuh misteri. Yang seperti aku bilang tadi, di sana sempat dibangun rumah sakit, cuman banyak pasien yang dibunuh karena dijadikan sebagai bahan percobaan, bahan eksperimen yang mereka itu, tubuh mereka tuh kayak dipotong sama alat-alat yang serba ada gitu, nggak sesuai dengan praktisi kedokteran, dan itu juga nggak manusiawi banget gitu. Dokter gila tersebut menggunakan palu dan bor untuk melihat isi otak pasiennya, dan beberapa pasien yang mencoba kabur dia akan marah dan bunuh mereka.
yang berhasil kabur mencoba menceritakan ke masyarakat sekitar, omongan mereka nggak digubris dan nggak dipercaya karena mereka gila. Jadi orang-orang sekitar mikir udahlah dia itu sakit. Jadi akhirnya mereka nggak bisa menyelamatkan teman-temannya yang ada di rumah sakit tersebut. Walaupun dokter tersebut udah meninggal, nggak tahu ya apa karena dia bunuh diri karena eksperimen dia yang selalu gagal, atau karena ulah pasiennya sudah geram dengan dia sehingga melempar dia dari menara lonceng. Dan kalau kalian tertarik untuk, mana tahu kalian mau jadikan itu sebagai tempat objek kalian untuk melatih mental keberanian kalian, boleh banget. Tapi kayaknya yang aku baca, ini pulau untuk bisa masuk ke sini kalian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemerintah di sana, karena ini udah termasuk kayak peraturan di daerah tersebut. Jadi itu termasuk aset negara yang memang itu sudah legal gitu. Jadi kalau kamu masuk ke sana, kamu wajib dapat izin dulu dari pihak pemerintah, karena nanti jika tidak kamu akan mendapatkan sanksi. Video kita udah selesai untuk hari ini. Buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, di-share, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman. Aktifkan juga lonceng notifikasi, jadi tiap aku update video, kalian bisa langsung nonton. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah mampir ke channel aku, tonton videonya sampai akhir. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum.